Terima kasih Anda masih di Gelar Perkara, Saudara. Saudara kerap berselisih hingga meminta izin bercerai. Seorang istri menjadi korban penyiraman air keras oleh suaminya. Tak diketahui pelaku, penyiraman juga membuat sang anak terluka hingga hampir seluruh tubuh. Lantas, bagaimana kronologi lengkap peristiwa tersebut bermula? Berikut penelusurannya untuk Anda. Tuh, mereka loh, gila. Tadinya ibu pertama. Apa itu, Dan? Ya, ini dodolan pelaku aslinya dipindahkan ke botol aqua. Pelan, Bang, pelan. Diduga lantaran sakit hati, korban tidak mau diajak balikan oleh pelaku yang merupakan suami dari korban. Seorang pria yang juga merupakan suami korban ini diduga melakukan penyiraman air keras kepada istri, anak, dan juga ibu mertuanya. Mari kita lihat, saudara, seperti apa tempat kejadian perkara ini. Pada pukul 3 dini hari, saat para korban tengah tertidur, pelaku datang ditemani seorang temannya mendobrak masuk rumah. Tanpa basa-basi dan berpikir panjang, pelaku menyiramkan air keras yang telah dipersiapkan. Usai merampungkan niatnya, pelaku melarikan diri dibonceng temannya yang telah menunggu. Yang tak diketahui pelaku, selain sang istri, anak dan mertua turut menjadi korban penyiraman. Ketiganya dibawa ke rumah sakit dengan luka bakar di sekujur tubuh. Bahkan, anak pelaku nyaris meninggal akibat luka bakar hingga 90%. Sering ceritain, Bu, kejadian malam itu ibu sama anak, sama cucu tuh lagi ngapain? Lagi tidur, jam 3. Iya. Lalu nyangka nggak kalau misalkan si menantu ibu ini datang malam itu? Enggak nyangka lah gitu ya. Soalnya saya kayaknya nggak punya masalah apa-apa gitu ya sama dia gitu ya, kata saya. Dikira ya saya mah ya nggak punya pikiran ke situ tadinya. Kenapa tiba-tiba saya juga kaget dia dobrak pintu itu. Saya ngelihat mukanya sih emang ngelihat langsung, orang kontrakan sempit ya, langsung dia nyiram. Tahu berapa kali nyiramnya nggak tahu dah, itu saya udah kalap dah gitu ya. Langsung saya pergi ke kamar mandi bertiga, langsung dibawa tuh anak saya, cucu saya. Saya sambil nyiram-nyiramin itu air, iya dicuci sambil minta tolong gitu ya sama yang dekat. Akhirnya ada juga yang datang, kenapa Bu, kata gitu. Emang pintu udah terbuka kan, udah terbuka dah gitu. Langsung masuk tuh tetangga, itu si Kenji nyiramin air keras kan itu kasur juga udah pada bolong lah gitu ya. Iya. Ibu tahu itu air keras karena langsung kebakar? Iya, soalnya kan baju udah pada robek gitu ya. Itu ngelihat kasur pada bolong gitu. Ya udah, kata saya, pasti air keras gitu kan. Langsung panas kan badan. Bu, sebenarnya kalau menurut Ibu apa sih yang memicu permasalahan ini gitu? Apakah mungkin dari anak Ibu, Mbak Sri? Apakah sering bertengkar gitu sama suami? Sering bertengkar ya, bisa jadi. Soalnya kan dia itu nggak kerja. Setiap hari itu kan orang harus jajan anaknya, makan gitu ya. Nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada gitu sebagai suami. Akhirnya kan dia minta pisah. Jadi dia pergi, dia ya udah selama 3 bulan dikira udah adem gitu ya, kata saya gitu. Nggak taunya dia ngajak kembali lagi ya, tapi istrinya kan nggak mau dia, kasihan anak. Tadinya memang dia nahan dah selama 3 tahun tuh nahan gitu, mungkin ntar benar gitu, sadar gitu, ya nggak ada sadarnya gitu. Bu, kan tadi kan Ibu bilang ini kan kontrakan masih saudara Ibu gitu ya, Ibu udah nggak mau ke sana. Gimana sih perasaan Ibu? Ini kontrakan, ini anak ini yang di sini. Jadi bagaimana ya, udah takut aja, trauma ya, iya, ya, Bu, ya? Iya, nggak pernah masuk lagi saya ke situ, jadinya udah takut lah gitu. Hingga kini ibu korban masih merasakan trauma mendalam.
Rumah yang ditinggalinya bersama anak dan cucu menyisakan cerita menakutkan. Saudara, setelah diizinkan oleh keluarga korban, kami akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa tempat kejadian perkara pada malam itu. Nah, pada malam kejadian itu, pada pukul 3 dini hari, pelaku ini datang ke TKP ini dan kemudian melakukan penyerangan kepada korban, ibunya dan juga anaknya. Saya akan mengajak Anda untuk melihat ke dalam. Kemudian setelah sesaat datang ke TKP ini, pelaku kemudian mendobrak pintu ini sehingga memang engsel atau pengaman dari pintu ini rusak sehingga ia leluasa masuk ke dalam kontrakan ini. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda saudara seperti apa kondisi TKP pada saat ini. Nah, ini merupakan bekas dari air keras yang disiramkan oleh pelaku kepada korban, anaknya dan juga ibu mertuanya. Bisa Anda lihat saudara, ini merupakan seperti bekas bakar begitu ya. Karena memang air keras ini langsung reaktif begitu ketika disiramkan ke benda-benda yang kemudian bisa membakar baik dari kursi, kayu, ataupun barang-barang material lainnya. Nah, saudara, ini merupakan juga bekas air keras yang disiramkan oleh pelaku ke rumah korban. Penelusuran kami lanjutkan menuju tempat tersangka diamankan. Sakit hati menurut pelaku menjadi faktor utama penganiayaan. Pelaku mengaku tak nyaman, korban tengah berhubungan dengan pria lain. Gimana sih cara saudara menyusun atau merencanakan perbuatan yang saudara lakukan tersebut? Ya, awalnya saya punya ide Pak, rencana Pak. Ide, rencana. Apa rencana idenya? Beli air keras Beli air keras. Di mana saudara beli air keras? di Pasir Gombong Pak, Pasir Gombong. Sama siapa? sama Dian. Dian. Nah, setelah kamu beli, kemudian kamu kemanakan air keras itu? Saya inepin seminggu Pak, Inepin seminggu. Buat apa diinepin? buat nyiram istri Pak. Nyiram istri. Terus setelah kamu beli, kemudian kamu simpan. Seminggu. Terus setelah itu? Ya pas udah seminggu, tetangga ada yang ngabarin bahwa dia jalan sama cowok Pak. Jalan sama cowok. Terus setelah mendapatkan informasi tersebut, Saya langsung ke rumahnya Pak, ke rumah. Sama siapa? sama Dian. Sama Dian. Terus setelah sampai rumah, apa yang kamu lakukan? Ya saya langsung dobrak pintunya Pak. Pintunya kamu dobrak. Iya. Terus setelah kamu dobrak pintunya, Saya siram istri Pak, siram istri. Pakai apa? air keras Pak. Air keras. Cara nyiramnya gimana? Langsung saya siram. Saya masukin botol dulu air kerasnya. Apanya yang dimasukin botol? Air kerasnya. Air keras, kamu Botol masukin aqua. botol. Botol Terus aqua. setelah itu Langsung saya siram Pak. langsung disiramkan. Kemudian apa yang kamu lakukan? Langsung pergi Pak, kabur Pak. Pergi kabur. Nah, apa sih peran dari temanmu itu? Dia joki Pak. Joki, nganterin aja. Ikut nggak nyiram ke dalam? Kagak Pak. Enggak. Terus apa sih yang menjadi motif kamu melakukan perbuatan itu? Sakit hati Pak. Sakit hati. Apa sih sakit hatinya? Ada omongan ekonomi Pak, duit kurang. Setelah kamu selesai nyiram, kemudian kamu kabur tadi kan? Pergi Pak. Kemana kamu bersembunyinya? Di kuburan Pak. Di kuburan. Kuburan mana? Di Kaung Tilu. Di Kaung Tilu. Berapa lama di situ? Di situ semingguan Pak. Seminggu. Usai tragedi, polisi sempat kesulitan menangkap pelaku. Pelaku kerap berpindah tempat dengan cepat, dibantu sejumlah rekannya. Bahkan menghindari ditangkap, pelaku bersembunyi berhari-hari di pemakaman keluarga. Pak, lalu seperti apa sih Pak kemudian si pelaku ini merencanakan perbuatannya? Tadi kan dikatakan oleh Pak Kapolres bahwa telah dipersiapkan selama seminggu ke belakang. Iya, benar Mbak. Kalau untuk perencanaan yang sudah dilakukan oleh si tersangka ini, memang sebelumnya itu sudah ada pemicu, yaitu ada ucapan dari istri yang tidak bisa diterima oleh si pelaku ini. Itu yang jadi pemicunya? Iya. Kemudian setelah itu dia mengajaklah temannya yang sudah kita tetapkan sebagai DPO ini, alias alias A. Kemudian dia belilah di toko kimia berupa HCl atau air keras. Kemudian sempat dia simpan dulu 1 minggu. Setelah itu pada saat tanggal 20 Juni sekitar jam 3-an, karena dia terbakar api cemburu juga, akhirnya disiramlah istrinya itu. Karena dia tidak tahu pada saat di rumah itu ada siapa saja, akhirnya
air HCl-nya itu menyebar kemana-mana. Artinya si ibu mertuanya ini dan juga anaknya ini hanya terkena imbas Iya, gitu ya Pak ya? betul. Pak, lalu kan si pelaku ini, tadi kan Bapak katakan bahwa dibantu oleh temannya, dan kemudian bisa dijelaskan nggak sih Pak, seperti apa peran dari temannya ini? Untuk keterangan dari si tersangka ini, perannya dari si A, yang sudah kita tetapkan sebagai DPO ini, memang dia mengetahui niat dari si Kenji ini untuk melakukan penyiraman. Salah satunya yaitu dia membantu untuk mengantar si Kenji, karena si Kenji ini memang tidak punya motor, Mbak, atau memang tidak punya kendaraan. Akhirnya dia mengantar ke toko kimia, kemudian dia mengantar ke tempat kejadian perkara, dan dia mengetahui bahwa niatnya pelaku ini memang mau menyiram, dan dia disitulah dia tidak ada upaya untuk menghalang-halangin atau menegur si Kenji ini sendiri, itu tidak ada. Jadi bisa kita tetapkan sebagai 55 untuk sementara. Dan juga untuk si alias A ini, karena memang dalam pencarian memang belum diketemukan, akhirnya kita buatlah DPO dalam daftar pencarian orang, seperti itu, Mbak. Pak, tadi kan sempat dikatakan bahwa si pelaku ini sempat melarikan diri ya Pak ya? Iya, betul. Lalu bisa diceritakan Pak, seperti apa dia melarikan diri, kemana dia melarikan diri, dan kemudian apa saja upaya yang ia lakukan untuk berusaha kabur dari jeratan hukum? Oke, untuk upaya yang dia lakukan itu setelah, itu kan ada rentan waktu, Mbak, kurang lebih ada 3 minggu. Nah, dari tanggal 20 setelah kejadian sampai tanggal 9 kita lakukan penangkapan. Memang tanggal 9 itu bertepatan besoknya Idul Adha. Nah, dalam waktu 3 minggu ini sempat dia melakukan melarikan diri atau mencari tempat persembunyiannya itu, karena memang dia pengangguran dan tidak memiliki uang yang banyak. Dia kebanyakan ke tempat-tempat yang kita anggap sebagai makam keramat, kuburan, seperti itu sih, Mbak. Tempat-tempat kosong yang di tengah-tengah hutan. Nah, karena memang ini kasusnya cepat viral, kemudian juga masyarakat juga sangat empati sekali dengan korban, akhirnya banyak informasi-informasi yang diberikan ke kami, seperti itu, Mbak. Hingga kini, seorang pelaku lain berinisial A masuk dalam pencarian orang. Rekan pelaku ini yang berperan aktif mengantar pelaku ke TKP, bahkan membeli air keras. Seperti kita ketahui bahwa hubungan antara si pelaku dan korban ini kan adalah suami istri ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, motifnya seperti apa, dan kemudian apakah sering terjadi pertengkaran kah Pak antara pelaku dan juga korban ini? Iya, dari hasil pemeriksaan memang mereka ini keluarga muda ya. Nikah pada usia 18-19 tahun yang sangat rentan dengan persoalan-persoalan rumah tangga. Baik persoalan ekonomi, persoalan psikologis, kecemburuan gitu. Dan persoalan-persoalan itu sudah muncul juga sebelum peristiwa yang penyiraman itu. Kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga itu sudah sering terjadi di antara mereka. Artinya sebelum kejadian ini sudah ada kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga terjadi juga ya Pak ya. Lalu kenapa akhirnya si korban ini meminta berpisah? Kemudian Pak, lalu untuk kan tadi Bapak katakan bahwa sudah dipersiapkan selama seminggu terakhir. Lalu apakah bisa dijelaskan Pak, dari mana pelaku ini mendapatkan air keras ini Pak? Dia mendapatkan dengan cara membeli dari sebuah toko kimia di daerah Pasir Gombong, masih di wilayah Cikarang gitu ya. Kemudian dipersiapkan untuk melakukan penyiraman kepada korban. Memang korbannya ada 3, mertua, kemudian istri, dan anaknya. Yang paling parah adalah kondisi anak yang kemudian harus diangkat satu telinga sebelah kanannya, dan kemudian mengalami fungsi panca inderanya yang terganggu ya, baik dari mata, kemudian fungsi-fungsi pokoknya. Seperti kita ketahui bahwa ada satu orang temannya ini ya Pak ya, yang diduga membantu pelaku ini. Bisa dijelaskan Pak, apa peran dari pelaku ini dan bagaimana kondisi atau statusnya saat ini seperti apa? Apakah masih dalam pencarian atau sudah bagaimana Pak? Salah seorang temannya berinisial A alias D, itu yang mengantarkan membeli minuman, membeli air keras, sampai kemudian mengantarkan tersangka menuju rumah korban atau TKP untuk melakukan penyiraman. Kemudian setelah itu juga escape-nya juga dia yang membantu, karena dia yang punya sepeda motor. Karena itu saya tetapkan dia sebagai salah satu tersangka yang turut membantu. Nah, ada DPO-nya juga, sudah kita tetapkan dalam DPO kepada yang bersangkutan. Saudara, penyesalan memang selalu datang belakangan. Meski pelaku merasa menyesal, namun akibat ulahnya, istri dan anaknya kini harus menderita luka bakar di sekujur tubuhnya untuk seumur hidup.
Kini pelaku sudah ditahan oleh kepolisian Polres Metro Bekasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Rizka Ananda, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta.